Halo Sobat Sehat semuanya, jumpa lagi dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Bersama saya Maulida dan kali ini saya kembali ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Karisma Bimara Kozi, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Mbak. Jumpa lagi ya dok. Ya. Nah hari ini Sobat Sehat kita kembali berbincang santai nih bersama Dokter Bima tentang lansia ya dok. Lansia. Tips seputar kesehatan lansia pada bulan Ramadan. Ya, menjelang bulan Ramadan. Nah namun sebelumnya Dokter Bima juga bertugas di klinik geriatri ya dok? Ya, klinik geriatri. Oke, apa tuh dok? Boleh dijelaskan sedikit nih ke Sobat Sehat? Oke, jadi ini ya, namanya kita harus mendefinisikan lansia terlebih dahulu. Jadi lansia itu pasien lanjut usia, itu kita kriteria sesuai Permenkes yaitu apabila berusia di 60 tahun ke atas. Nah, kebetulan sesuai Permenkes terkait geriatri bahwa rumah sakit itu harus memiliki pelayanan geriatri. Jadi geriatri ini adalah ilmu kedokteran yang mempelajari tentang pasien-pasien lansia. Nah, alhamdulillahnya rumah sakit kita telah membuka poligeriatri yang memang melayani khusus untuk pasien lansia. Kenapa seperti itu? Karena memang ternyata lansia ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan pasien-pasien lainnya. Mungkin seperti pasien anak, nah dengan orang biasa dan kemudian lansia, nah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga Menteri Kesehatan meminta kita harus ada khusus untuk poligeriatri sendiri itu sendiri. Yang dimana keunggulannya adalah kita harapkan pasien akan lebih mudah untuk mendapat antrian dan pelayanan yang lebih cepat sebenarnya itu. Oh gitu. Jadi diprioritaskan ya dok pasien lansia. Oke, nah kembali ke topik kita nih tentang tips puasa pada lansia tadi ya dok. Gimana tuh sebenarnya tipsnya untuk lansia yang sehat nih? Oh, lansia yang sehat. Oke. Jadi kita membagi dua sebenarnya lansia. Ada yang sehat atau memang lansia dengan bawaan penyakit tertentu. Ya. Kalau untuk lansia yang sehat, yang pertama tentunya adalah mungkin jadi lansia ini agak berbeda karakteristiknya dengan puasa pada orang-orang biasa. Karena dia satu memang secara metabolisme mengalami penurunan dan beberapa fungsi organ telah mengalami penuaan. Jadi yang pertama sebenarnya yang penting adalah kita ingat hadis dulu, kalau misalkan berbuka diusahakan lebih cepat, kalau misalkan sahur diusahakan lebih lambat. Itu juga berlaku untuk lansia. Kenapa? Karena kita harapkan apabila pasien lansia itu sahur mungkin mendekati subuh ya, atau mendekati insyak, diharapkan cadangan energinya masih lebih banyak karena puasa di Indonesia rata-rata mungkin sekitar 12-13 jam. Kemudian kenapa berbuka lebih awal? Dengan harapan adalah cadangan gula di tubuh yang sudah mengalami penurunan selama kita puasa 12-13 jam akan cepat terganti. Karena ada beberapa organ seperti otak, sel darah merah, itu memang hanya bisa bekerja ketika ada kadar gula. Yang kedua adalah memang mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu seperti apa sih? Jadi karbohidrat di kita itu ada dua, karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Untuk karbohidrat kompleks itu seperti apa? Contohnya seperti nasi, roti gandum, kacang-kacangan. Nah, itu karbohidrat kompleks. Jadi dia akan dicerna atau dipecah lebih lambat. Dengan harapan ketika lansia mengkonsumsi karbohidrat kompleks, maka kadar gulanya itu diharapkan tetap stabil. Nah, karena kalau karbohidrat sederhana seperti contohnya gula, termasuk roti tawar, itu dipecah dengan lebih cepat. Jadi gulanya cepat naik, tapi cepat juga hilang. Padahal kita berpuasa sekitar 12 jam. Jangka panjang. Jangka panjang. Jadi harapannya dengan karbohidrat kompleks, satu dia akan lebih kenyang lebih lama. Yang kedua, metabolisme untuk menjadi gula itu lebih lambat. Jadi harapannya gulanya itu stabil. Jadi tidak terjadi lonjakan terus menghilang, tapi pelan-pelan dikasih gulanya di dalam tubuh secara pelan-pelan sampai akhirnya buka puasa. Kemudian yang berikutnya adalah minum. Nah, jadi di lansia ini memiliki karakteristik respon haus yang mulai menurun.
Oke. Jadi sebenarnya tubuh pada lansia itu mungkin membutuhkan cairan yang lebih banyak, tapi karena respon hausnya sudah menurun, jadi lupa akan minum. Nah ini penting sekali. Jadi untuk lansia jangan lupa untuk cukupi kebutuhan cairan. Biasanya berapa? Sekitar 6 sampai 8 gelas sehari. Nah, kurang lebih dengan yang Orang biasa. Sebenarnya sesuai berat badan. Mungkin sekitar 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalkan memang berat badannya agak lebih, ya minumnya akan lebih banyak sebenarnya. Nah itu butuh sekali dukungan keluarga untuk mengingatkan para lansia untuk minum karena tadi respon hausnya sudah mulai menurun. Jadi nggak merasa haus ya, Jadi Dok, nggak ya? merasa haus. Padahal tubuh tetap tubuhnya memerlukan. cairan. Jadi lansia malah terjadi dehidrasi ketika puasa karena tidak merasa haus tersebut. Jadi diingatkan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mungkin dihindari minum kopi atau teh untuk secara berlebihan. Ternyata kopi dan teh ini dia mengandung selain kafein, dia mengandung zat diuretik juga. Diuretik itu artinya apa? Jadi memicu untuk berkemih lebih banyak. Nah, kita bayangkan saja kalau misalkan minumnya sudah kurang ketika sahur, lebih banyak minum teh atau kopi mungkin waktu sahur, ternyata pas jadwal berpuasa selama 12-13 jam, kencingnya banyak, maka akan terjadi dehidrasi. Nah, itu cepat terjadi dehidrasi. Itu juga penting. Selain itu, kopi dan teh juga akan mengganggu waktu istirahat karena ada kafein di sana. Jadi kalau terlalu berlebihan, itu akan mengganggu istirahat. Padahal salah satu untuk menjaga kesehatan pada lansia adalah istirahat yang cukup. Dan kita perlu ketahui bahwa lansia ini juga hormon yang namanya melatonin, itu hormon untuk tidur biasanya. Itu juga udah mengalami penurunan. Betul. Kayak kita sering terbangun sering gitu ya, terbangun. Jadi kita sering kalau lihat lansia kok susah tidur atau udah tidur kebangun lagi malam-malamnya. Nah, apalagi ditambah pemberian kopi atau teh yang berlebihan, maka pola tidurnya akan semakin terganggu. Nah, pola tidur yang terganggu lama-lama juga akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, mood yang berubah. Nah, itu juga akan memperburuk kondisi dari lansia tersebut. Mungkin itu sih yang paling penting yang harus kita waspadai. Oh ya, lupa. Olahraga. Kalau untuk lansia aktivitas sehat, fisik ya, Dok? jangan lupa tetap olahraga. Walaupun bulan puasa bukan berarti kita tidak bisa berolahraga. Jadi olahraga yang disarankan adalah 30 menit setiap hari sebenarnya. Olahraga intensitas ringan aja. Misalkan jalan santai bersama keluarga. Karena kita tahu bahwa lansia ini sebenarnya selain butuh dukungan terkait keuangan, juga dukungan moral dan sosial itu penting sekali dari keluarga. Jadi temenilah para mungkin nenek-nenek atau ibu kita ketika berolahraga. Jadi 30 menit setiap hari, usahakan sebelum buka. Jadi jangan ketika sebelum buka jadinya. Jadi ketika ada dehidrasi, mungkin haus, itu udah tinggal buka minum. Tapi kalau kita olahraga kalau setelah sahur misalnya, panjang perjalanan gitu, mungkin itu sih yang penting gitu. Oke, nah ini tadi kan tentang pada lansia yang sehat ya, Dok. Nah, kalau lansia dengan penyakit tertentu nih, Dok, gimana? Iya. Jadi lansia dengan penyakit tertentu ya, contohnya misalkan ini ada lansia dengan penyakit diabetes atau darah tinggi ya, biasa seringkali dua penyakit itu yang sering mengenai mungkin ada lansia. Jadi yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu ke dokter bahwa kondisi Anda cukup sehat untuk berpuasa. Karena memang mungkin kita ambil penyakit yang paling sering, diabetes dan darah tinggi, apabila mungkin tekanan darahnya belum terkontrol dengan baik, gulanya belum terkontrol dengan baik, ini apabila kita paksakan berpuasa, maka yang kita takutkan adalah muncul komplikasi ketika pasien itu kekurangan cairan mungkin, atau misalkan tidak makan sama sekali. Nah, ini akan sangat membahayakan. Yang mungkin niat kita baik, tapi ternyata ketika belum terkontrol dengan baik kadar gula dan kadar tekanan darahnya, maka akan membahayakan ketika dia berpuasa. Kemudian yang kedua, memang konsultasi dokter ini bukan hanya terkait kira-kira dok ini bisa puasa apa enggak, tapi yang kedua adalah dokter harus memastikan bahwa dosis dan frekuensi obatnya itu untuk pasien bisa disesuaikan ketika berpuasa. Karena berbeda. Misalkan pasiennya diabetes mellitus atau kencing manis, biasanya kan dia makan pagi, siang, malam tuh. Maka obatnya juga disesuaikan mungkin dengan
kadar beliau makan. Nah, tapi ketika berpuasa sekitar 12-13 jam, otomatis dosis obat maupun frekuensi obatnya harus diubah. Yang biasa mungkin dapat 3 kali sehari, otomatis dokter akan berpikir bagaimana kalau misalkan bisa cuma dimakan ketika sahur dan buka, sedangkan siangnya diganti misalkan seperti, atau dosisnya diturunkan karena mungkin pola makan yang juga berubah, atau jumlah makanan yang dimakan yang dibandingkan hari biasa juga berubah. Nah, itu penting banget dilakukan. Kemudian yang berikutnya juga yang penting sebenarnya adalah apabila kita berpuasa pada pasien-pasien misalkan dengan gula darah tinggi atau diabetes atau darah tinggi, itu sebaiknya dilakukan pengecekan gula darah lebih sering dibandingkan waktu ketika biasa. Oh gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita takut sekali terjadi gula darah yang drop atau kita sebut hipoglikemi atau gula darahnya turun. Nah, itu sangat berbahaya malah dibandingkan gula darah yang tinggi. Gitu. Nah, jadi ini penting sekali buat monitoring yang lebih ketat dibandingkan mungkin di bulan-bulan biasanya, terutama bulan Ramadan. Kemudian yang penting lagi adalah kita harus mengetahui bahwa kapan timbul tanda-tanda gula drop, itu juga penting sekali sih sebenarnya. Nah, misalnya tanda gula drop itu apa? Apabila kita melihat mungkin adanya ibu atau kakek kita ataupun orang tua kita melihat ada tanda-tanda mungkin bergemetar, terusnya gemeteran nih yang biasanya nggak gitu. Yang kedua, kok katanya ibu tampak deg-degan. Kemudian yang ketiga, kok tampak bingung nih ibu, tadi kok waktu sahur biasa aja nih ngomong biasa, ngobrol biasa, tapi kok siang-siang nih udah ditanya apa jawabnya apa. Nah, terjadi perubahan mendadak seperti itu kita waspadai bahwa pasien tersebut mengalami hipoglikemi atau gula drop, terutama pasien-pasien diabetes yang mengonsumsi obat-obatan diabetes. Walaupun secara prinsipal itu juga masih memungkinkan terjadi pada lansia-lansia yang tidak mengalami diabetes atau tidak mengonsumsi obat, karena kita ketahui sendiri tadi bahwa lansia itu seringkali mengalami penurunan nafsu makan. Kok bisa gitu? Karena ternyata hormon leptin itu hormon yang mungkin kalau terlalu tinggi tuh jadi efek kenyang timbul. Sedangkan pada lansia hormon leptin ini lebih tinggi dibandingkan hormon yang memacu makan atau grelin. Nah, jadi lansia itu mudah kenyang tapi tidak mudah lapar karena tadi ketidakseimbangan hormon. Nah, itu juga kita wajib waspadai karena apabila nafsu makannya rendah, beliau padahal kita tahu sendiri puasa 13 jam, timbul tanda-tanda gula drop tadi atau hipoglikemi, apalagi sampai penurunan kesadaran, keringat dingin banyak. Nah, itu lebih baik kita batalkan puasanya, jangan berpuasa. Kayak gitu. Nah, baik, selain hipoglikemi tadi ya dok ya, hal yang bisa terjadi pada lansia nih, kira-kira apa lagi tuh dok, sesuatu yang bisa membatalkan, yang mengharuskan lansia untuk membatalkan puasa? Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian, terutama para lansia, apabila mungkin satu terjadi mual muntah, mual muntah atau nyeri ulu hati yang hebat, nah itu sebaiknya dibatalkan. Takutnya kenapa? Apabila terjadi mual muntah, otomatis banyak cairan yang keluar, maka pada lansia akan mudah terjadi dehidrasi. Yang kedua, apabila ditemukan pasiennya kok tampak sesak, apalagi disertai batuk dan demam, nah sebaiknya kita batalkan juga. Yang sebelumnya baik-baik saja. Sebelumnya baik-baik saja. Nah, itu kita batalkan karena apabila ada demam, kemungkinan pasien sedang dalam kondisi terkena infeksi. Walaupun sebenarnya pada kondisi tertentu dehidrasi pun memungkinkan untuk terjadi demam. Nah, yang ketiga juga yang kita waspadai karena lansia ini ketika terjadi infeksi dia tidak semirip gejalanya dengan orang dewasa muda. Biasanya mungkin kalau kena infeksi seringnya demam. Tapi kalau pada lansia mungkin kalau kena infeksi demamnya tidak ada karena terjadi imun respon yang menurun. Jadi malah terjadi misalkan, kok ibu tampak tidak nyambung ya dikasih tahu. Nah, selain terkait gula darahnya rendah, mungkin penyebab yang kedua adalah infeksi. Kemudian yang ketiga, kok orang tua yang tadinya sehat sekarang kalau kencing sama buang air besar kok nggak bisa ditahan ya, mungkin buang air besar atau kencing di celana misalkan. Nah, yang sebelumnya normal sekarang terjadi, itu kita harus waspadai. Jangan-jangan ada terjadi infeksi yang memang gejalanya tidak sekhas ketika dewasa muda mengalami infeksi. Yang ketiga, yang memang agak sulit pada pasien-pasien yang terjadi demensia. Jadi demensia ini pasien kok tiba-tiba lupa ya. Jadi misalkan langsung kita nanya yang sedang lansia, ini saya ada di mana gitu. Awalnya kok ibu kemarin tadi sehat-sehat aja, tiba-tiba ditanya
kok disorientasi, dia bingung. Nah itu juga waspadai, jangan-jangan ada infeksi atau hal-hal lain yang mempengaruhi kondisi akut pada saat itu. Itu sebenarnya ditambahkan. Nah baik nih dok, yang Ya. terakhir nih dok, pesan Oke, untuk sobat pesannya. sehat semuanya. Jadi apakah lansia boleh berpuasa? Jawabannya boleh selama kondisi lansia tersebut fit dan sehat. Nah, kemudian yang kedua, apabila lansia disertai dengan ada penyakit bawaan tertentu, yang pertama yang paling penting adalah ingatkan untuk konsultasi ke dokter sebelumnya. Jadi pastikan bahwa kondisi beliau secara fisik baik, secara metabolik mungkin secara laboratorium baik, sehingga dokter bisa menyarankan pasien tersebut atau lansia tersebut bisa berpuasa dengan penyesuaian dosis obat dan frekuensi obat. Kemudian yang terakhir adalah kalau mau berpuasa mungkin ini kan belum masuk bulan puasa nih, bisa dicoba dulu gladi bersih jadinya. Oh, betul. Misalkan puasa Senin Kamis dulu. Iya. Nah, sambil kita lihat apakah ketika pasien itu berpuasa sunnah sebelum puasa wajib itu cukup kuat untuk menjalani ibadah bulan Ramadan, mungkin gitu. Oke baik, terima kasih Dokter Bima sudah meluangkan waktu. Nah sobat sehat, itu tadi perbincangan santai kita bersama Dokter Bima seputar tips menjalani ibadah puasa pada lansia. Nah baiklah, saya Maulida pamit undur diri, sampai jumpa pada bincang santai sehat pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.